Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa menikmati hidup kita dalam segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Batas antara hak dan kewajiban, khilaf dan tidak khilaf, sengaja dan tidak sengaja, seringkali batasnya begitu tipis. Sehingga dengan mudah kita bisa berkata hal yang disengaja kita katakan tidak disengaja. Hal yang seharusnya tidak khilaf kita katakan khilaf. Hal yang seharusnya merupakan kewajiban kita mengatakan itu adalah hak kita. Saudara, semuanya ini bisa menjadi sebuah keburukan di dalam kehidupan manusia. Setiap manusia, dia mempunyai tanggung jawab. Setiap manusia, dia memberikan pengaruh kepada lingkungannya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran, pasal 22, ayat 1 sampai dengan ke-6. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba, dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan merupakan peraturan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Saudara, peraturan ini memang berbicara tentang keadilan terhadap orang yang dirugikan. Namun, semangat dari peraturan ini sebenarnya adalah pengajaran bagi umat Tuhan. Bagaimanakah kita harus hidup sebagai sesama manusia? Bagaimanakah kita harus hidup di tengah-tengah komunitas atau masyarakat kita? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sangat mempengaruhi kehidupan daripada sekitar kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan seseorang yang jahat memberikan dampak buruk yang besar dan luas kepada kehidupan korbannya. Saudara, ini dicatat di dalam pasal 22 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Saudara, menarik sekali apa yang diajarkan firman Tuhan. Yaitu orang mencuri seekor domba atau seekor lembu. Maka bagaimana dia harus mengganti apa yang dia curi? Maka dikatakan firman Tuhan bahwa jikalau seekor lembu dicuri, maka dia harus mengganti 5 ekor lembu. Kalau dia mencuri seekor domba, dia harus mengganti 4 ekor domba.
Saudara, dalam pemikiran kita, bagaimana 1 ekor lembu diganti dengan 5 ekor lembu? Bagaimana 1 ekor domba diganti dengan 4 ekor domba? Saudara, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan jahat kita kepada orang lain merugikannya sangat besar. Kalau seseorang mencuri lembu, maka sebenarnya korbannya itu tidak bisa lagi mengusahakan dari lembu yang ia punya. Oleh karena itu dia mengalami kerugian bukan hanya 1 ekor lembu, tetapi dia ada kerugian lain yang dia terima. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan, kalau orang mencuri 1 ekor lembu harus mengganti 5 ekor lembu. Dan kita tahu lembu itu mereka berkeliaran di pelbagai tempat sehingga mudah dicuri. Oleh karena itu penggantiannya diganti lebih banyak daripada mengganti 1 ekor domba. Karena domba selalu ada bersama-sama, bisa digembalakan dengan baik. Maka itu ketika seorang mencuri 1 ekor domba, penggantian hanya 4 ekor domba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus sangat betul-betul menghargai akan kehidupan orang lain. Dan kita harus sadar bahwa perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan kepada orang lain, itu memberikan dampak yang dalam, dampak yang besar, bahkan kerugian yang lebih luas dalam kehidupan orang lain itu. Dengan demikian Tuhan inginkan, janganlah kita berbuat hal yang tidak baik kepada orang lain. Karena kerugian yang diterima oleh orang lain itu sangat besar dan seringkali melampaui apa yang kita pikirkan. Yang Tuhan inginkan kepada kita adalah, marilah kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Sehingga orang lain pun hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa melindungi diri dari bahaya atau ancaman merupakan hak setiap orang dan patut dihormati oleh siapapun. Itu terdapat di dalam ayat yang kedua. Dikatakan, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Ayat ketiga. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Saudara, firman Tuhan berbicara tentang peraturan tentang seorang pencuri yang mencuri pada malam hari. Lalu dia kedapatan dan ada orang mendapatkan dia lalu memukul si pencuri itu sehingga pencuri itu meninggal. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa si pemukul itu tidak berhutang darah. Mengapa demikian? Karena si pemukul itu dia harus melindungi dirinya. Karena waktu itu malam hari dan begitu gelap. Karena jika tidak, dia membahayakan nyawanya sendiri. Tetapi jika terjadi pada waktu siang hari atau waktu terang, maka si pemukul ini berhutang darah jika dia memukul sang pencuri itu dan pencuri itu meninggal. Kenapa? Karena pada waktu siang hari, si pemukul itu tidak terancam jiwanya. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa melindungi diri dari ancaman, dari bahaya merupakan hak yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dalam situasi apapun dalam hidup kita, maka kita harus belajar melindungi diri kita dari ancaman dan bahaya. Kita tidak boleh membiarkan diri kita masuk dalam ancaman atau bahaya, sehingga nyawa kita bisa terancam begitu saja. Tuhan ingin kita bertanggung jawab untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk kita harus melindungi diri dari segala sakit penyakit dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus melindungi diri dari segala bahaya
dengan berlaku kehidupan sedemikian rupa, sehingga hidup kita dalam keadaan yang aman dan terlindungi. Saudara, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu kita menjaga baik-baik hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, dan jangan kita semena-mena dengan kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita hari ini. Setiap orang itu memiliki kewajiban untuk menjaga agar ia tidak merugikan orang lain di dalam menjalankan kehidupannya. Itu terdapat di ayat yang kelima. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Saudara, orang ini sedang mengerjakan ladangnya. Namun ternaknya dia biarkan bebas. Dan ternyata ternak itu memakan habis ladang orang lain. Saudara, Alkitab mengatakan orang ini harus mengganti kerugian dengan hasil ladang yang terbaik. Orang ini tidak bisa berkata dia khilaf. Dia tidak bisa berkata dia tidak sengaja dengan melepaskan ternaknya. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memiliki sikap yang berkewajiban, bertanggung jawab untuk menjaga agar kita tidak merugikan orang lain. Dengan tidak begitu mudah mengatakan saya khilaf. Dengan tidak begitu mudah mengatakan saya tidak sengaja. Karena kita patut melindungi orang lain daripada kerugian dari mungkin perbuatan-perbuatan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, kita bisa saja berbuat sesuatu yang akhirnya merugikan orang lain. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita waspada, supaya ketika kita menjalankan hidup kita, jangan sampai kita memberikan impact kepada orang lain, sehingga orang lain dirugikan. Saudara, inilah semangat daripada anak-anak Tuhan. Semangat dari umat percaya. Karena Tuhan ingin dimanapun umat percaya berada, di sana orang-orang sekitar diberkati oleh Tuhan, bukan dirugikan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita melihat seluruh perintah-perintah Tuhan ini dengan satu semangat. Bagaimanakah saya harus hidup di tengah-tengah dunia ini supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melihat peraturan firman-Mu sebagai bagian Tuhan ingin mendidik kami. Bagaimanakah kami mempunyai kewajiban, bagaimanakah kami punya hak, tapi kami juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lingkungan kami karena tindakan kami. Tuhan, tolong kami sebagai orang percaya, kami berjaga-jaga supaya hidup kami tidak menjadi kerugian atau batu sandungan bagi orang lain. Tetapi ya Tuhan, hidup kami sungguh dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.